Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1046 Napas Kematian. Dengan telapak tangan ini, Tuan Mohe pergi ke kehidupan Dimas Wu. Dia menggunakan jurus pembunuh pamungkas. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa iblis seperti Dimas Wu tidak bisa bertahan hidup di hadapannya. Sebuah telapak tangan meledak, telapak tangan yang kuat, dengan kekuatan yang besar, dan menyapu Dimas Wu dengan ganas. Saat ini, Dimas Wu masih bersemedi dengan mata terpejam, tak bergerak, menghadapi serangan ganas ini. Dia tidak menanggapi sama sekali. Emma He dan Ethan He sama-sama terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka sangat gugup dan kaget. Mata mereka tertegun, dan mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Para praktisi yang datang bersama Tuan Mohe memandang Dimas Wu dengan jijik. Tentunya, menurut mereka, Dimas Wu tahu bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain, sehingga ia menyerah pada perlawanan. Namun, di saat berikutnya, wajah mereka tiba-tiba membeku, pupil mereka membesar, dan warna yang mengejutkan muncul di mata mereka. Melihat pada saat telapak tangan Tuan Mohe hendak menghantam Dimas Wu, tiba-tiba Dimas Wu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, berupa gelombang udara hitam, tiba-tiba meledak. Gelombang udara hitam ini, yang nampaknya berangin dan tenang, namun sebenarnya terbungkus kekuatan tak terbatas, langsung mengenyahkan telapak tangan Tuan Mohe. Mata Tuan Mohe membelalak ngeri dan wajahnya luar biasa. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terkena kekuatan ini. Baang! Tuan Mohe terpelanting dalam sekejap, dan dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya sebelum mendarat dengan selamat di tanah. Setelah mendarat, wajahnya menjadi sangat jelek di dalam hatinya. Laut badai mulai terbentuk. Dimas Wu jelas tidak ada reaksi atau gerakan. Matanya selalu terpejam, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Namun kekuatan gelombang energi yang dikeluarkannya begitu dahsyat hingga mengguncang Tuan Mohe secara langsung, ini membuat Tuan Mohe tidak bisa mempercayainya. Para praktisi lainnya juga tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Di tempat kejadian, ada keheningan yang mematikan. Bagaimana mungkin? Iblis ini begitu kuat. Setelah beberapa saat, seseorang berseru dengan sangat heran di adegan sunyi. Sekarang, semua orang memandang mata Dimas Wu secara berbeda, dan mata semua orang sedikit lebih waspada. Tatapan Tuan Mohe pada Dimas Wu juga menjadi sangat rumit. Mengerikan. Namun, Tuan Mohe tidak berkecil hati karena hal ini. Dia sangat sombong. Bahkan jika iblis ini sulit untuk dihadapi, dia harus melakukan yang terbaik untuk memusnahkan iblis. Dia dengan cepat mengatur nafasnya dan mengembalikan tubuhnya ke aslinya dengan lambaian besar tangannya. Fucen putih salju tiba-tiba muncul di tangannya. Dalam sistem Tao, Fucen adalah sejenis senjata sakti yang ada di dojo, kemudian diubah menjadi senjata oleh penganut Tao, yaitu senjata lunak. Gayanya unik, keahliannya berbeda, digunakan lembut dan keras, menari seperti kuda liar, dan fleksibel serta dapat diubah. Itu adalah senjata langka dan kuat. Setelah mempersembahkan Fucen, nafas tubuh Tuan Mohe naik ke beberapa tingkat dalam sekejap, dan matanya juga bertambah percaya diri. Dia menjentikkan Fucen di tangannya, tiba-tiba, hembusan angin menderu-deru, hembusan angin yang dingin menginspirasi, dan suasana di tempat kejadian berubah drastis. Tuan Mohe melangkah maju iagi dalam angin dingin yang tak berujung, berjalan selangkah demi selangkah menuju Dimas Wu, menginjak tanah setiap langkahnya. Semua menyebabkan gempa bergetar, dan hati orang-orang bergetar bersamanya. Semua orang bisa melihat Tuan Mohe menjadi marah, dan hati semua orang melonjak. Namun tak ada yang tahu bahwa saat Tuan Mohe menghampiri Dimas Wu, nafas seluruh tubuh Dimas Wu juga diam-diam berubah, seperti seekor binatang buas yang telah tertidur ribuan tahun, beristirahat terakhir, siap bangun kapanpun.
Ketika Tuan Mohe mendekati Dimas Wu, Dimas yang telah bersemedi dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya dingin di matanya. Emma He dan Ethan He di samping melihat Dimas Wu akhirnya membuka mata mereka. Hati mereka yang tegang menjadi bersemangat dalam sekejap, dan mata mereka tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan. Para pembudidaya lainnya tiba-tiba menjadi serius dan menatap Dimas Wu dengan serius. Tuan Mohe, yang sedang maju, juga tanpa sadar berhenti. Dia menatap Dimas Wu dalam-dalam dengan wajah penuh. Dimas Wu melihat sekeliling tempat kejadian dan menemukan bahwa Ethan He jatuh ke tanah dengan nafas yang lemah, dan wajah Emma He juga pucat. Segera mata Dimas Wu menjadi lebih dingin, dan aura pembunuh muncul secara spontan. Dia memutar matanya dan menatap Tuan Mohe yang sedang memegang Fuchen di tangannya. Ini perbuatanmu. Dimas Wu membuka bibirnya dengan ringan, dan dengan tegas menanyai Tuan Mohe. Jelas, dia bertanya tentang cedera Ethan He. Tuan Mohe tahu apa yang dimaksud Dimas Wu, dan dia tidak menyembunyikannya. Dia terus terang berkata, ya, sangat bodoh untuk memperlakukan iblis seperti kamu sebagai pahlawan. Mengetahui latihan Dimas Wu sudah selesai, Tuan Mohe tidak takut, dengan Fuchen, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dimas mendengar kata-kata itu, kulitnya tiba-tiba kental, dia tidak ragu-ragu dan langsung berdiri, tiba-tiba tekanan kuat dilepaskan dari Dimas Wu dan menyapu ke segala arah. Tuan Mohe yang sedang berdiri di depan Dimas Wu langsung diliputi tekanan ini, ia hanya merasa nafasnya tersendat, dadanya tumpul dan tidak nyaman, bahkan tangannya. Mereka semua sedikit gemetar. Saat ini Tuan Mohe hanya merasa aura tirani yang terkandung dalam diri Dimas Wu seakan meremukkannya, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Dimas Wu memandang Tuan Mohe dengan dingin, dan berkata, jadi, apakah aku harus berterima kasih kepada anak buahmu karena telah berbelas kasihan kepada mereka? Itu, kulitnya tiba-tiba kental, dia tidak ragu-ragu, dan langsung berdiri, tiba-tiba, tekanan kuat dilepaskan dari Dimas Wu dan menyapu ke segala arah. Tuan Mohe yang sedang berdiri di depan Dimas Wu langsung diliputi tekanan ini, ia hanya merasa nafasnya tersendat, dadanya tumpul dan tidak nyaman, bahkan tangannya. Mereka semua sedikit gemetar. Saat ini Tuan Mohe hanya merasa aura tirani yang terkandung dalam diri Dimas Wu seakan meremukkannya, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Dimas Wu memandang Tuan Mohe dengan dingin, dan berkata, jadi, apakah aku harus berterima kasih kepada anak buahmu karena telah berbelas kasihan kepada mereka? Di malam yang dingin ini, suara Dimas tampak sangat melumpuhkan, seperti suara Raja Neraka, Yama. Tuan Mohe sangat merasakan kekuatan Dimas Wu, wajahnya menjadi sangat jelek, dan urat di dahinya terbuka. Dia menatap Dimas Wu dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba melepaskan rasa dingin yang tak tertandingi. Namun, rasa dingin bertabrakan dengan aura tirani di tubuh Dimas Wu, tetapi tidak ada keuntungan, dan tidak mungkin untuk melemahkan tekanan yang menakutkan. Kekuatan tekanan dari momentum ini memang tidak terlihat, namun sepertinya mampu menghancurkan keyakinan masyarakat dan menghancurkan kemauan masyarakat. Jangan berpura-pura menjadi orang bodoh di sini, kata Tuan Mohe dengan wajah tegas. Tapi begitu suaranya turun, tangan besar Dimas Wu sudah keluar, dan cengkeramannya yang hitam menghantam Tuan Mohe dengan nafas yang kuat. Tuan Mohe kaget, tidak berani menunda, langsung melambaikan Fuchen di tangannya dan memukul telapak tangan Dimas Wu. Fuchen berayun, dan rasa sedingin es yang mendominasi menyelimuti Kiki yang mendominasi, dan dengan kasar menyerang Dimas Wu. Meskipun, dia dihancurkan oleh Dimas Wu dalam aura. Tapi dia masih percaya diri dengan Fuchen-nya sendiri, dan dia berusaha keras untuk melawan telapak tangan Dimas Wu. Dimas Wu mengambil sebuah telapak tangan sederhana, tapi di dalamnya terdapat roh jahat yang menakutkan. Begitu udara sedingin es Tuan Mohe menyentuh kekuatan sihir Dimas Wu, itu langsung hancur dan dimusnahkan. Serangan Dimas Wu hampir tanpa usaha
menghancurkan serangan Tuan Mohe. Sama sekali tidak ada perbandingan antara keduanya. Detik berikutnya, Dimas Wu sudah bergegas ke tubuh Tuan Mohe dan menggenggam leher Tuan Mohe dengan satu tangan. Tuan Mohe dicekik oleh cengkeraman menakutkan Dimas Wu, wajahnya memerah dan matanya menjadi putih. Tubuhnya juga perlahan melayang di udara. Napas kematian benar-benar menyelimuti Tuan Mohe. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.